Syekh Abdul Qadir Jailani adalah syekh pertama dalam tarekat Qadiriyah yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah keempat atau Bani Saljuk. Syekh Abdul Qadir Jailani juga merupakan seorang sufi masyhur yang tidak diragukan lagi pangkat kewaliannya. Beliau merupakan ulama fikih bermazhab Hambali yang memiliki sekudang karomah dan sangat dihormati oleh Sunni. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap sebagai waliullah yang paling agung dan keramat, bergelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali, dan Al-Imam Al-Qutubul Akhtab, yaitu pemimpin dan penguasa seluruh wali di alam semesta. Beliau adalah mursyid kamil mukammil sekaligus pengasas perkumpulan Thariqah Qadiriyah. Dengan keluasan ilmu yang dimiliki, ajarannya tersebar luas ke seluruh penjuru dunia yang menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling banyak dianut. Orang-orang tarekat selalu mengadakan manakib dan haul untuk menghormatinya. Bahkan pada bulan Rabiul Tsani diadakan penghormatan besar-besaran oleh seluruh pengikutnya yang tersebar di penjuru dunia. Bagaimana sejarah singkat mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana tercatat dalam kitab Tafsir Al-Jailani 2009 juz 1 adalah Syekh Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu bin Abi Shalih Asy-Syaid Musa bin Junki Dausid bin Asy-Syaid Abdullah Al-Jili ibnu Asy-Syaid Yahya Al-Jahid bin Asy-Syaid Muhammad bin Asy-Syaid Dawud bin Asy-Syaid Musa bin Asy-Syaid Abdullah bin Asy-Syaid Musa Al-Junni. Ia lahir di Jailan, sebelah selatan Laut Kaspia Iran pada tahun 1077 Masehi atau tahun 470 Hijriah. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan ia lahir di Bank yang termasuk wilayah Jailan. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kepastian tanggal lahir Al-Jailani. Namun demikian, mayoritas ahli sejarah menyebut bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di tahun 470 Hijriah atau tahun 471 Hijriah. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 491 Hijriah. Akan tetapi, dari sekian pendapat itu, yang diyakini paling sahih adalah pendapat Ibnu Al-Jauzi yang menyebut bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Para ahli sejarah beranggapan bahwa Ibnu Al-Jauzi adalah ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selain disebut Syekh, wali, dan sebutan lain dalam tarekat, Syekh Abdul Qadir Jailani juga disebut sebagai Syahid. Hal itu lantaran dari pihak ibunya, ia adalah keturunan Sayyidina Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari pihak ayah masih keturunan Sayyidina Hasan yang masih juga cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat dibilang lahir di tengah-tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh. Kehidupan keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani dapat dibilang tergolong miskin, sebab pada masa kecilnya ia dihabiskan dengan bekerja keras di bidang pertanian. Tanah yang mereka miliki di Jailan hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa orang di Jailan memiliki ternak dan Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalakan mereka dengan mengambil ternak untuk digembalakan dan pada saat yang sama untuk membajak sawah.
Secara aliran, mayoritas penduduk Jailan penganut aliran Hambali. Orang-orang Jailan sangat terkesan dengan citra Ahmad bin Hambal dan para pengikutnya. Mazhab Hambali banyak dianut oleh masyarakat Baghdad dan kebetulan memang pada waktu itu merupakan kediaman dari Ahmad bin Hambal. Di sisi lain, Baghdad juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan budaya di bawah dinasti Abbasiyah yang berkuasa. Jadi, Syekh Abdul Qadir Jailani sangat ingin belajar di Baghdad. Dalam dunia kajian tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sosok yang familiar, bahkan bisa dikatakan sebagai kiblat bagi para pecinta kajian tasawuf. Hal ini mungkin karena anggapan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pendiri tarekat Sufi pertama yang kemudian dikenal dengan tarekat Qadariyah. Setelah menimba ilmu agama di kampung halamannya pada tahun 1095 Masehi, Syekh Abdul Qadir Jailani terpaksa merantau ke Baghdad, kota yang saat itu menjadi pusat peradaban dan pengetahuan Islam. Di sana, dia bermaksud untuk mencari dan memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke Baghdad. Sebelum pergi, ibunya yang memiliki 80 dinar warisan dari ayahnya ingin memberikannya sebagai aset cadangan ke Baghdad. Namun, Syekh Abdul Qadir Jailani hanya mengambil setengahnya. Sisanya dikembalikan kepada ibunya. Uang itu kemudian disimpan dalam tas yang dijahit di bawah ketiak Syekh Abdul Qadir Jailani agar tidak terlihat oleh pencuri atau perampok. Di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani menjumpai para ulama, belajar dengan mereka dan berteman dengan mereka, di mana ia berhasil menguasai ilmu lahir dan batin. Ini adalah ilmu alam yang difahami oleh para sufi. Kemudian, ia menjadi sosok yang disegani sebagai ahli fikih dan dihormati sebagai seorang sufi. Salah satu mentornya dalam tasawuf adalah Ad-Dabbas. Setelah belajar dengan para ulama besar dan para sufi, ia menjelajahi gurun Sahara di Irak selama 25 tahun, melintas rumput berduri dan tanah kering bebatuan miring. Petualangan ini merupakan jawaban atas derita melihat kehancuran moral sebagian orang pada saat itu, serta kesempurnaan spiritual mereka. Selama pengembaraan spiritualnya itu, ia berusaha menghindari pertemanan dengan manusia lain. Ia hanya mengenakan pakaian sederhana berupa jubah dari bulu domba, serta tutup kepala dari sesobek kain tanpa alas kaki. Selama pengembaraannya, ia hanya makan buah segar dari rerumputan muda sungai dan sisa sayuran yang sudah dibuang. Dia hanya minum secukupnya, sementara tidurnya sangat singkat sehingga dia sering terjaga. Bahkan di usia tua, kesederhanaannya tetap terjaga. Upaya mensucikan jiwa juga termasuk merendahkan diri sepenuhnya dari segala hal yang meragukan dan bahkan mengurangi makanan dan minuman halal. Dengan bekerja sangat keras, ia menerima perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dalam perjalanan, ketika dia tidak makan atau minum selama berhari-hari, tiba-tiba seorang pria datang dan memberinya sekantong dirham. Meski uangnya cukup untuk jalan-jalan beberapa hari, namun Syekh Abdul Qadir Jailani hanya membeli roti untuk mengisi perutnya saja. Aktivitas hidupnya yang disibukkan dengan upaya spiritualnya memikatnya dan hampir melupakan sunnah Rasul untuk menikah. Hingga pada tahun 521 Hijriah, di usianya yang ke-51 tahun, ia pun belum pernah memikirkan pernikahannya. Karena menikah baginya hanya akan menjadi penghalang dalam usaha spiritualnya. Meski begitu, ia tetap tidak meninggalkan sunnah Nabi. Pada usia lanjut, ia menikah dan memiliki 4 istri yang salehah.
Dari keempat istri itu, ia mempunyai 49 anak, 20 putra dan selebihnya putri. Di antara 49 dari putranya itu, ada 4 yang termasyhur, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya. Ia juga seorang pemimpin sebuah kantor negara terkenal. Yang kedua adalah Syekh Isa, yaitu seorang guru hadis dan hakim besar. Ia dikenal juga sebagai penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Yang ketiga adalah Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang masyhur di Baghdad. Yang keempat adalah Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayatnya. Wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap manusia akan kembali kepadanya, karena yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Sabtu, tanggal 10 Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 13 Februari tahun 1166 Masehi, pada usianya yang ke-91 tahun. Selama hidupnya, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah menderita sakit keras kecuali menjelang wafatnya. Wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani tentu membawa kesedihan bagi segenap umat manusia dan juga pengikutnya. Namun demikian, meski jasadnya telah tiada, namun ia mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab. Keturunan dan muridnya kemudian mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan tarekat Qadiriyah. Tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh besar di dunia Islam termasuk Indonesia.